Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Inspirasi Coding. Sebelumnya kita telah membahas di dalam Java yaitu mengenai prefix. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita input di dalam Java dan apa untuk menampilkan keluarannya atau output. Jadi saya harap semuanya sudah pada menginstal aplikasi NetBeans sehingga tidak terjadi kesalahan ataupun error. Sebagai pendahuluan, Java terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu input, proses, dan output. Dari materi sebelumnya juga kita sudah belajar menggunakan beberapa kode yang merupakan bagian dari proses dan output. Jadi saya harap kalian sudah menyadarinya. Jadi pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana mengambil hasil input hingga bagaimana hasil input itu diproses dan ditampilkan pada layar. Lantas, bagaimana sih input, proses, dan output itu? Yang pertama yaitu input. Input adalah nilai yang dimasukkan ke dalam suatu program. Dalam hal ini kita memasukkan nilai tersebut ke dalam program Java. Yang kedua yaitu proses, yang merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah input yang diberikan. Yang ketiga yaitu output, merupakan untuk menampilkan hasil olahan data dari serangkaian proses yang telah dilakukan. Pada bahasa pemrograman Java, basic inputnya sudah dibekali beberapa library untuk membantu pemanggilan input berbasis teks. Jadi, beberapa di antaranya yaitu yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu ada namanya BuffReadReader. Yang kedua adalah scanner. Sedangkan untuk menampilkan atau output yang akan kita gunakan dari program ini adalah print dan println. Berikut bagaimana masing-masing kelas yang disediakan oleh bahasa pemrograman Java untuk mengambil input dari user. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah scanner. Scanner merupakan kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membaca dan mengambil input dari pengguna. Scanner memiliki kemudahan yang dapat membaca teks, baik yang memiliki tipe data primitif maupun string. Nah, sekarang kita akan coba untuk praktek yang pertama yaitu mengenai scanner. Yuk kita lanjut ngoding. Nah, sekarang kita akan membuka aplikasi NetBeans terlebih dahulu. Seperti pembelajaran sebelumnya, kita bisa langsung membuat file baru yaitu dari Java class menggunakan project yang sudah kita buat, atau kita membuat project baru untuk pembelajaran kali ini. Jadi di sini saya akan membuat project baru. Misalnya project yang saya buat adalah tes kedua. Untuk penyimpanannya, kalian jangan lupa letaknya di mana. Kemudian klik finish. Selanjutnya, kita akan membuat package daripada project tes kedua ini.
Jadi di sini kita sudah ada memiliki project teks pertama untuk minggu kemarin, kemudian yang kedua adalah tes kedua. Jadi kita akan memilih tes yang kedua. Pilih kategori Java, kemudian file types-nya adalah Java class. Kemudian kita buat class name-nya, yaitu adalah input output function. Sementara package-nya bebas, ya seperti pembahasan sebelumnya, kita bisa buat institusi kita, kemudian apa materi kita hari ini, dan itu kita buat package-nya. Jadi di sini saya buat maulia.java.basic.input output sebagai materi kita hari ini. Kemudian klik finish. Nah, sekarang sudah terbentuk package maulia.java.basic.input-output dengan file name, yaitu input-output function. Yang harus kalian ketahui adalah kelas harus sama namanya dengan file name. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk program pertama, yaitu mengenai scanner.
kita akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, kita lihat dulu apa kesalahan dari program yang telah kita buat. Nah, di sini kesalahan yang kita buat adalah kita belum mengimport Java Util Scanner. Nah, jadi untuk mengatasi kesalahan ini, kita harus mengimport terlebih dahulu Java I/O dari scanner itu sendiri. Maka kesalahannya akan hilang. Sekarang kita akan coba menjalankannya kembali. Nah, masukkan angka yang pertama, misalnya 12. Kemudian kita enter. Masukkan angka kedua, misalnya 6. 12 ditambah 6, hasilnya adalah 18. Yang perlu kalian ketahui adalah di sini terdapat integer value. Jadi value ini adalah sebuah variabel. Sebenarnya yang namanya variabel itu bebas untuk penamaannya. Di sini saya buat untuk angka yang pertama, yaitu variabelnya adalah value, dan untuk yang kedua variabelnya adalah another value. Sementara variabel untuk hasilnya adalah result. Sehingga menghasilkan program penjumlahan sederhana seperti ini. Nah, sekarang kita akan membedah kode scanner yang telah kita buat tadi. Sekarang kita perhatikan kode di bawah ini, yaitu scanner spasi scanner sama dengan new scanner system in. Jadi kode di atas merupakan inisialisasi awal. Jadi inilah hal yang wajib yang harus dilakukan dalam membuat kode scanner ketika akan menggunakan scanner. Jadi di bagian ini kita mencoba untuk menggunakan perintah mengambil input data yang diberikan oleh user. Jadi bila program dijalankan, maka setiap input yang diberikan akan disimpan oleh scanner tersebut. Kode selanjutnya yaitu sistem out print, masukkan angka pertama, dan seterusnya, ya seperti yang tadi, sistem out print, masukkan angka kedua. Di sini saya menggunakan tipe data integer, kemudian membuat variabel value. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, variabel ini bebas. Misalnya integer A, B, dan C, dan seterusnya. Di sini saya membuat variabel value. Sama dengan scanner next in. Selanjutnya kita akan mengambil data yang telah dimasukkan melalui scanner. Dengan memanggil scanner next in, setiap input dari keyboard akan diberikan ke value tersebut. Sebagai catatan yang harus kalian perhatikan adalah penggunaan fungsi scanner itu sendiri. Pengambilan data sangat bergantung pada tipe data yang dimasukkan. Ini harus sesuai. Misalnya, seperti yang contoh kita buat tadi, kita menggunakan tipe data integer, maka cara memanggilnya yaitu adalah scanner.next in. Sementara kalau string, kita menggunakan scanner.next. Dan untuk panggilan-panggilan yang lain, kalian bisa mencarinya di mesin pencarian. Untuk inputan yang kedua adalah BufferedReader. Kelas dalam Java ini merupakan paket dari Java I/O BufferedReader. Dapat digunakan
pada materi ini sebagai basic input karena sebenarnya kelas ini tidak hanya digunakan untuk membaca input dari keyboard, melainkan juga untuk mendapatkan input dari user. Fungsi terakhir ini adalah fungsi dasar Buffret Reader yang sama fungsinya dengan scanner, yaitu sama-sama menginput sebuah data. Dalam implementasinya, Buffret Reader tidak dapat berjalan sendiri, sehingga harus membutuhkan input dari kelas input stream reader. Nah, sekarang kita akan lanjut mengoding lagi untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat inputan menggunakan Buffret Reader. Kita masih berada di project yang tes kedua. Sekarang kita akan membuat kelas yang baru dengan package yang sama. Klik kanan, pilih new, kemudian pilih Java class. Kemudian kita buat nama kelasnya yaitu user Buffret Reader. Kemudian finish. Nah, sekarang kita akan lanjut membuat program dari Buffret Reader.
Nah, sekarang kita akan coba untuk menjalankan program dari Buffet Reader ini. Nah, di sini masih terjadi error. Jadi sama halnya seperti scanner, kita harus mengimport Java IO dari Buffet Reader itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mencoba import Java IO tersebut. Nah, sekarang kita coba akan menjalankannya, apakah masih terjadi error atau tidak. Nah, sekarang kita akan cari tahu kesalahannya terlebih dahulu. Di sini kesalahannya terjadi di baris ke-18, yaitu Buffet Reader, kemudian Buffet Reader sama dengan Buffet Reader Stream Reader. Sini kesalahannya adalah kita belum meletakkan new. Sekarang kita akan coba menjalankannya kembali. Nah, sekarang sudah berhasil. Kita masukkan angka yang pertama, misalnya 12 atau 6 misalnya, enter. Angka keduanya 8. Maka hasilnya adalah 14.
Sekarang kita akan bedah kode dari Buffer Reader. Mari kita kupas bagaimana kode di atas berjalan. Yang pertama yaitu input stream reader sama dengan new input stream reader, kemudian system in. Yang kedua adalah buffer reader new buffer reader stream reader. Tidak jauh berbeda dengan cara dari penggunaan scanner. Kita harus menginisialisasi terlebih dahulu buffer reader yang dibantu oleh input stream reader agar dapat membaca input dari keyboard tersebut. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah di dalam Java ini sifat daripada kodenya tersebut atau sintaknya tersebut adalah case sensitif. Jadi sangat sensitif antara huruf besar dan huruf kecil. Misalnya saja kita menggunakan input stream reader, kita buat kecil semua, maka itu bisa jadi akan terpengaruh di dalam programnya. Jadi kalian harus memperhatikan huruf besar dan kecil di dalam sintak Java tersebut. Kemudian di sini ada try dan seterusnya. Try ini untuk menginput datanya, ya, misalnya system out print, masukkan angka pertama dan seterusnya. Kemudian ada catch IO exception. Nah, di sini perbedaannya oleh scanner. Jadi kita bisa melihat ada tambahan IO exception sebagai penanganan error untuk input pada buffer reader. Jadi selain itu, untuk menyimpan pada sebuah variabel, data yang diberikan oleh buffer reader itu harus kita parsing terlebih dahulu. Jadi bahasa parsing di sini adalah mengubah nilai string menjadi integer. Jadi kalau kita lihat di sini value sebelumnya ini bernilai ya string, maka dia bernilai integer, maka kita harus menggunakan parse in. Kalau float berarti parse float dan seterusnya. Kemudian integer, value, integer, parse in dan seterusnya. Seperti pada potongan kode di atas, bila ingin menyimpan data pada integer, maka nilai yang ada pada buffer reader read line harus dikonversi dahulu ke dalam bentuk integer menggunakan integer parse in. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi harus kita parsing terlebih dahulu nilai inputannya. Nah, jadi saya harap untuk kedua inputan tersebut kita sudah paham bagaimana cara penggunaannya. Selanjutnya, untuk outputnya atau bagaimana cara menampilkannya, yaitu kita menggunakan print dan print learn. Tentunya kita sudah familiar bagaimana memberikan output dari yang sudah kita praktikkan pada beberapa contoh program sebelumnya. Jadi pada dasarnya kedua fungsi di atas ini sama-sama memiliki untuk menampilkan teks di konsol, ya, kalau kita menggunakan text editor, maupun dari IDE yang kita gunakan, yaitu misalnya kita menggunakan NetBeans, maka dia langsung muncul. Jadi apa yang berbeda di antara dua fungsi di atas? Berikut implementasinya yang akan kita buat. Masih di package yang sama, kita buat kelas baru, misalnya klik kanan, new, Java class. Kita buat kelasnya yaitu user output. Kemudian finish. Kemudian kita buat programnya.
Nah, sekarang kita akan coba menjalankan program dari kelas user output. Maka hasilnya adalah dicetak pakai println, kemudian ini juga dicetak pakai println, dan selanjutnya dicetak pakai print, dan ini juga dicetak pakai print. Nah, sekarang kita akan membahasnya. Sistem outprintln dicetak pakai println. Penggunaan println akan menampilkan teks dan tambahan baris baru. Intinya, kalau kita menggunakan println, maka untuk teks selanjutnya dia akan pindah baris atau membentuk tambahan baris-baris baru. Sementara sistem outprint ini dicetak dengan print, kemudian yang kedua dan ini juga dicetak dengan print, maka dia akan menampilkan keluaran berupa teks sesuai dengan yang dimaksudkan. Jadi, dia akan terus memanjang atau tidak membentuk baris yang baru. Jadi cukup sekian untuk materi input dan output, di mana materi input tadi terdapat dua pembahasan. Yang pertama yaitu scanner dan buffer reader. Sementara untuk materi outputnya kita menggunakan print atau println. Jadi kita sesuaikan fungsinya masing-masing. Pembahasan selanjutnya ya, di sini saya akan membahas dengan singkat bagaimana tipe data ya, macam-macam tipe data yang ada di dalam sebuah Java. Yang mana sebelumnya juga kita pernah membahas macam-macam tipe data yang ada di dalam sebuah Java. Sebagai pendahuluan, Java merupakan bahasa pemrograman yang strongly typed, jadi sangat sensitif, maka kita tidak bisa mengabaikan tipe data. Kita harus tahu data seperti apa yang disimpan ke dalam variabel. Namun selain itu, Java juga bersifat statically typed, yang artinya setiap variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain yang tidak perlu didefinisikan variabelnya. Contohnya adalah bahasa pemrograman PHP. PHP tidak perlu didefinisikan variabelnya, hanya mengetikkan angka saja, maka secara otomatis bahasa pemrograman PHP itu sudah tahu bahwa tipe data yang digunakan itu adalah integer. Setiap bahasa pemrograman memiliki aturan tersendiri dalam menuliskan sebuah variabel. Begitupun pada Java. Jadi setiap variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu tipe datanya apa dan maksudnya apa. Tipe data digunakan untuk menentukan jenis nilai yang akan ditampung pada variabel tersebut. Jadi ada dua jenis tipe data pada Java, yaitu tipe data primitif dan reference. Ya, jadi ada dua, yaitu tipe data primitif dan reference. Mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama yaitu tipe data primitif. Merupakan tipe data standar yang biasanya sering digunakan sehari-hari dalam bahasa pemrograman. Jadi tipe data standar yang tidak diturunkan dari objek manapun. Jadi tipe data primitif telah ditentukan dengan kata kuncinya masing-masing. Ada 8 tipe data primitif yang didukung oleh bahasa pemrograman Java. Yang pertama yaitu adalah byte. Jadi tipe data integer 8 bit ini atau ukurannya itu 8 bit digunakan untuk menampung angka dalam range yang sangat kecil. Jadi nilai minimum dan maksimumnya adalah min 128 dan maksimumnya adalah 127. Tipe data byte ini memiliki nilai defaultnya mulai dari 0. Ia digunakan untuk menghemat ruang dalam array yang besar. Jadi kalau kira-kira angkanya tidak terlalu besar, kita bisa menggunakan byte itu sendiri. Contohnya adalah di sini adalah byte value 10, byte another value min 10. Selanjutnya adalah short. Merupakan tipe data integer yang memiliki ukuran 16 bit yang digunakan untuk menampung angka dalam range menengah, yaitu antara min 32768 sampai 32767.
Sama seperti tipe sebelumnya, nilai defaultnya 0. Ia bisa digunakan untuk menghemat memori seperti tipe data byte, namun hanya 2 kali lebih kecil dari tipe data int. Contohnya adalah sort value sama dengan 15.000, sort another value sama dengan min 20.000. Selanjutnya adalah tipe data integer. Jadi tipe data integer ini adalah tipe data yang sering digunakan oleh programmer atau dalam membuat program yang merupakan tipe data integer yang memiliki ukuran 32 bit yang digunakan untuk menyimpan angka dalam range yang cukup besar. Yaitu bisa kita lihat sendiri, range-nya cukup besar dengan nilai default yaitu 0. Jika tidak memperhatikan penggunaan memori, tipe data inilah yang biasanya dipakai. Contohnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah long. Merupakan tipe data integer yang lebih besar jika dibandingkan dengan tipe data integer. Ukurannya itu mencapai 64 bit dan bisa digunakan untuk menyimpan atau menampung angka dengan range antara ini ya, cukup besar. Mudah-mudahan kalian bisa membacanya. Ya, jadi range-nya cukup besar. Jadi tipe data long ini memiliki nilai default 0L. Jadi contohnya ada long value 150.000L dan long another value 200.000L. Kemudian float merupakan tipe data yang bisa digunakan untuk menampung angka desimal. Nilai defaultnya adalah 0,0F. Contohnya adalah float value 3,5F. Selanjutnya yaitu tipe data double. Merupakan sebuah tipe data yang mirip seperti tipe data float, yaitu untuk angka desimal, namun memiliki kapasitas yang lebih besar. Nilai defaultnya adalah 0,0D. Contoh penulisannya adalah double spasi variabel value sama dengan 5.0. Selanjutnya tipe data boolean merupakan sebuah tipe data yang memiliki dua macam nilai, yaitu true dan false. Dengan nilai defaultnya adalah false. Contohnya di sini adalah boolean value sama dengan true, boolean another value sama dengan false. Selanjutnya yaitu merupakan sebuah tipe data yang bisa digunakan untuk menampung karakter, yaitu tipe data char. Jadi char ini hanya untuk menampung sebuah karakter. Nilai karakter tersebut dibungkus di dalam tanda petik 1. Contohnya adalah char item sama dengan petik 1 di atas, yaitu A. Dan tipe data yang terakhir adalah tipe data reference. Tipe data reference ini merupakan sebuah tipe data yang merujuk ke sebuah objek atau instance dari sebuah kelas. Nanti di dalam OOP nanti kalian mengetahui apa itu instance dari sebuah kelas. Salah satu tipe data yang termasuk dalam tipe data reference adalah string. Jadi tipe data string ini menunjuk ke instance dari kelas java.lang.string. Selain itu kita bisa membuat tipe data sendiri. Sebagai contoh, ketika kita memiliki sebuah kelas user, kita bisa membuat variabel baru dengan tipe data kelas user tersebut. Kita perlu membuat instansinya dari kelas tersebut. Contohnya adalah user spasi user sama dengan new user, membentuk kelas baru. Dengan begitu kita bisa mengakses semua atribut dan fungsi yang ada pada kelas user menggunakan variabel user tersebut. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai tipe data. Saya harap kalian terus menambah skill kalian dalam mengkodingan Java maupun mengkodingan bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya, karena hal ini gratis. Terima kasih.